Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan atau mempresentasikan PPT Market Research. Perusahaan yang akan kami bahas kali ini adalah perusahaan Apple. Di sini sebelum melanjut ke materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama ada saya sendiri, Rizky Bagusuni, kemudian ada Muhammad Arifin Ridwan, dan yang terakhir ada Muhammad Ilham Sabir. Kalau begitu, kita lanjut ke pembahasan atau materi yang pertama. Yang pertama ada market sizing dari berapa besar atau potensi iPhone di Indonesia. Indonesia adalah salah satu pasar smartphone potensial di Asia. Bahkan menurut eMarketer, Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan pengguna smartphone terbesar ketiga di Asia, dengan 92 juta di bawah Tiongkok dan India. Dalam hal ini, kami mengambil topik dari perusahaan Apple, khususnya iPhone, yang di mana device iPhone yang dibanderol dengan harga tinggi mungkin menimbulkan persepsi dalam diri konsumen bahwa Apple adalah vendor smartphone high-end, hingga hanya sebagian segmen konsumen yang tertarik. Di sini ada market sizing. Menurut data tersebut, Apple Phone atau iPhone hanya menguasai pasar sebesar 10,46% dan dapat sekitar kurang lebih 275 juta penduduk yang ada di Indonesia. Maka dapat dikatakan terdapat sekitar 28.765.000 pengguna iPhone di Indonesia. Dan angka tersebut masih terbantu dengan iPhone second yang ada di Indonesia. Kalau tidak ada iPhone second, mungkin angkanya tidak mencapai 10%. Jadi sebenarnya pengguna iPhone di Indonesia itu masih dibilang minoritas. Oke, kalau begitu yang selanjutnya. Sini ada produk dari iPhone, yaitu ada iPhone Pro Series dan non Pro Series. Kita akan bahas dari segi geografik terlebih dahulu. Yang pertama ada dari segi geodemografik dari iPhone Pro Max Series terlebih dahulu, yaitu lokasi atau demografi di Indonesia, khususnya masyarakat perkotaan seperti di Jakarta. Usianya dari 15 sampai 40 tahun, dan biasanya ini dipakai oleh para pelajar, mahasiswa, karyawan. Jadi dalam hal analisis segi geodemografik, iPhone Pro Max Series kebanyakan pengguna di Indonesia bisa dikatakan di perkotaan, yang dimana usianya sekitar 15 tahun sampai 40 tahun. Kemudian dari iPhone non-Pro Series-nya, yaitu lokasi atau demografinya di Indonesia, khususnya masyarakat perkotaan, usianya 15 sampai 40 tahun juga, dan biasa dipakai oleh para pelajar, mahasiswa, karyawan, dan orang tua. Next. Selanjutnya ada behavior. Yang pertama dari segi iPhone Pro Series, yaitu penggunaan yang ingin terlihat keren, tapi juga mengedepankan atau memperhatikan performa dan tujuan dari pembelian. Device smartphone Apple yang lama, sehingga umur iPhone ini memang bisa digunakan cukup lama, karena iPhone itu terus memperhatikan device lama dengan mereka dengan memberikan pembaruan yang baru, sehingga konsumen milenial bisa merasakan fitur terbaru dari iOS pada smartphone iPhone yang lama mereka. Kemudian dari segi iPhone non-Pro Series-nya, pengguna yang hanya sekedar ingin melihat atau ingin keren dengan memamerkan nama besar iPhone atau iPhone-nya saja untuk gengsi semata tanpa mengedepankan performa dan tujuan pembelian. Bagi milenial, pegiat sosial media, terutama para mahasiswa, secara gamblang mudah ditemui menggunakan device iPhone ini. Next. Yang selanjutnya ada attitudinal and need-based. Yang pertama kita bahas dari segi iPhone Pro Series-nya, yaitu kebutuhan untuk membantu meningkatkan performa menggunakan dalam menjalankan pekerjaan. Jadi intinya pada iPhone Pro Series ini lebih banyak dibutuhkan oleh para user atau memenuhi dan sekaligus mengoptimalkan kebutuhan dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya maupun pekerjaannya. Biasanya mereka yang menggunakan iPhone Pro Series juga menggunakan sub-brand Apple lain seperti MacBook, Apple Watch, dan lain-lain.
Kemudian dari segi iPhone non-Pro series-nya, biasanya kebutuhan untuk memenuhi rasa gengsi atau keinginan semata untuk kepuasan pribadi. Jadi intinya pengguna iPhone non-Pro series lebih mengincar nama besar dari brand Apple itu sendiri, karena mereka tidak menggunakannya untuk mengoptimalkan kebutuhan pekerjaan maupun kesehariannya. Next. Selanjutnya kita akan bahas produk analis comparison dari brand Apple, Xiaomi, dan Samsung. Next. Strategi yang digunakan oleh sebuah perusahaan dalam mempromosikan jasa atau produk yang mereka jual di pasar yaitu disebut marketing mix. Konsep pemasaran pada awalnya memiliki 4 elemen utama yang dikenal dengan istilah konsep marketing mix 4P. Yang pertama ada product, price, place, dan promotion. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang berikutnya ada market mix dari Apple, yaitu pertama produk. Yang pertama dan terpenting kualitas yang orang cintai dari iPhone adalah akses ke dunia terkenal sistem operasi Apple, yakni iOS. iPhone memberikan akses ke sistem operasi yang sama juga menggunakan iOS. Apple mampu terpesona pelanggan dengan sistem operasi mobilnya. Saat ini iTunes adalah pencuri perhatian utama bagi iPhone. Apple Store memiliki lebih banyak jumlah aplikasi dari Google Play Store yang merupakan pujian untuk jaringan pengembang besar yang memiliki iPhone. Dengan demikian, iTunes atau Apple Store dan jaringan pengembang membentuk produk sekunder untuk iPhone. Itu ada price dengan harga yang bisa dibilang cukup mahal. Dengan begitu, iPhone menargetkan pasar premium. Dan dengan produk dan promosi untuk mendukung penargetan, iPhone memiliki harga peluncuran atau skimming. Ini adalah harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan kebanyakan ponsel di pasar. Berikutnya ada place, tempat dari layanan service center di seluruh dunia. iPhone hadir di banyak negara dan bangsa dan dikenal untuk menyediakan cadangan layanan yang sangat baik di semua negara tersebut. Target Apple adalah pelanggan premium, maka ditemukan di kota berkelas saja. Dan untuk promotionnya, yang pertama yang digunakan oleh iPhone adalah above the line atau ATL. Promosi dari iPhone diketahui fantastis dan mungkin berkisar dari iklan halaman dengan penuh pada peluncuran produk, promosi di radio dan televisi. Setiap kali telepon baru diluncurkan, pastikan untuk melihat iPhone di mana-mana di setiap platform yang above the line. Berikutnya ada di below the line atau BTL. iPhone menggunakan iklan dengan menitik beratkan penjualan di gerai retail besar. Hal ini juga menggunakan berbagai bentuk promosi penjualan dan menawarkan pertukaran untuk memikat pelanggan melalui metode below the line. Berikutnya adalah market mix dari Xiaomi. Pertama produk, itu ponsel Xiaomi terdiri dari case robust, kualitas bagus, mempunyai resolusi layar yang tinggi dan berjalan pada sistem operasi berbasis Android yang disebut MIUI. Smartphone ini memiliki fitur khusus dibanding dengan ponsel Android standar lainnya dan memiliki pilihan untuk kostumisasi, dan inilah yang menjadi salah satu kunci terbesar sukses Xiaomi saat ini. Kedua adalah price. Xiaomi menjual harga yang murah dan menawarkan produk yang berkualitas tinggi. Hal ini disebabkan karena minimnya promosi yang dilakukan sehingga Xiaomi tidak perlu mengeluarkan biaya untuk iklan. Maka mereka bisa menekan jual produk $1 juta saja, kita bisa mendapatkan handphone Xiaomi dengan spesifikasi yang bagus serta memuaskan. Dan promotion. Xiaomi juga menerapkan sistem penjualan cepat atau flash sale untuk menjual produk mereka dalam jumlah yang terbatas. Metode flash sale Xiaomi dinilai efektif menekan biaya pemeliharaan dan juga gudang penyimpanan. Dengan begitu, semua produk yang dibuat tidak akan menumpuk, sehingga tidak adanya produk yang tidak terjual. Dan metode terakhir yang digunakan Xiaomi adalah social selling atau memanfaatkan sosial media sebagai sarana untuk menemukan calon pembeli mereka. Selain itu, Xiaomi juga memanfaatkan sosial media untuk berinteraksi langsung dengan fans mereka. Terakhir ada place. Xiaomi selain memasarkan di negara asal di China, Xiaomi juga memperluas pasarnya ke 11 negara yang berbeda, yaitu Malaysia, Singapura, Filipina, India, Indonesia, Thailand, Vietnam, Rusia, Turki, Brazil, dan Meksiko. Tetapi fokus utama mereka masih berada di China, di mana basis konsumen terbesar mereka berada. Berikutnya ada market mix dari Samsung. Yang pertama, price. Samsung lebih memilih untuk menciptakan produk-produk high-end yang tentu saja menawarkan stylish best practice produk. Dan produk Samsung lebih menekankan pada kualitas produk sehingga
penentuan harga ditentukan berdasarkan pada tingkat kualitas masing-masing produk tersebut. Samsung menggunakan metode dengan membuka perusahaan anak di negara bersangkutan serta dengan menggunakan sale agent importer. Setelah ada promotion dalam rangka rebranding, Samsung telah mengurangi 55 agensi periklanan dan hanya memusatkannya pada satu perusahaan. Samsung menandatangani kontrak $400 juta dengan Madison Avenue Firm, Fute, Kohn, dan Building Worldwide. Perusahaan tersebut bertugas untuk menciptakan sebuah global brand image untuk Samsung, yaitu sebagai pembuat stylish best practice product. Saya ada kesimpulan, kelebihan dibanding pesaing Apple begitu populer di publik melalui dua produknya. Seantero negeri di bumi ini tahu, itulah merek yang dibangun oleh almarhum Steve Jobs. Kini, Apple makin mendominasi dan menggeser perusahaan-perusahaan yang lebih dulu mendominasi pasar. Apple atau khususnya iPhone fokus pada emosi konsumen. Merek Apple dibangun sebagai simbol gaya hidup, imajinasi, apresiasi, harapan, mimpi, kebebasan, dan inovasi. Dari segi pengalaman konsumen, diajak menjelajah sebuah inovasi dari produk digital yang memiliki desain indah, ergonomis, dan teknologi tinggi. Kekurangannya adalah harga yang sangat mahal dari iPhone, kualitas produk yang tinggi membuatnya layak jadi HP termahal di dunia. Kemudian kekurangan dari segi spesifikasinya dibanding para pesaing adalah tampilan iOS tidak bisa dikustomisasi, kapasitas baterai kecil, desain dan spesifikasi kurang inovatif, dan lain-lain. Karena faktor-faktor itulah yang membuat Apple atau iPhone masih kurang bisa mengambil hati khususnya masyarakat Indonesia. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya di sini akan menjelaskan SWOT dari produk Apple. Yang pertama dari segi strength atau kekuatannya, brand Apple ini memiliki pengaruh merek dan gambaran yang kuat untuk brand smartphone lainnya di dunia ini kayak tadi Xiaomi dan Samsung. Lalu tingginya margin keuntungan dan proses inovasi yang efektif. Lalu kedua ada weakness atau kelemahannya, terbatasnya jaringan distribusi, tingginya harga jual dan penjualan dibatasi terutama untuk pasar yang mewah atau tinggi. Lalu ada dari segi opportunity, pertama perluasan jaringan distribusi, meningkatkan permintaan untuk tablet dan smartphone dan menciptakan lini produk baru. Yang terakhir ada threat, yaitu yang pertama ada kompetisi yang agresif, yang kedua ada imitasi atau tiruan, dan ketiga meningkatnya biaya pekerja pada negara di mana Apple itu ditanamkan. Bisa di next. Lalu ada rekomendasi analisis SWOT dari brand Apple. Pertama dari kekuatannya, hindari perang harga dengan menekankan proposisi yang unik. Apple bisa memusatkan perhatian pada UVP mereka, yaitu proposisi nilai yang unik, yang merupakan desain cantik yang bekerja secara tepat. Lalu yang kedua, fokus pada nilai keunikan dibanding harga. Apple bisa tidak terjebak dalam persaingan harga. Apple bisa saja mempunyai cara sendiri untuk menentukan harga setiap produknya. Lalu terus melakukan inovasi dan pengembangan dan perbaikan pada kesalahan internal yang ada dalam produk-produknya. Contohnya menyesuaikan responsive touchscreen dan baterai. Apple terus meluncurkan produk-produk inovasi terbarunya. Inovasi inilah yang telah membuat perusahaan raksasa teknologi ini selalu berada di baris terdepan dari kompetitor lainnya. Lalu ada kelemahannya. Yang pertama, brand Apple ini memikirkan kembali kebutuhan periklanan, menawarkan uji coba gratis atas layanan atau produk dengan imbalan review positif. Lalu membangun komunitas pengguna atau pelanggan. Strategi pemasaran ini membuat pelanggan ingin menjadi anggota komunitas tersebut sehingga memutuskan untuk membeli produk Apple. Lalu yang terakhir, jaga agar teknik pemasaran dan produk tetap sederhana. Apple membantu mengurangi kebingungan konsumen dengan menyederhanakan salinan web dan penjualan mereka. Bisa di next. Lalu unsolved metrics, ada itu dibagi jadi 4 jenis. Yang pertama market penetration. Pasar yang ada untuk Apple terdiri dari operasi globalnya yang dibagi di 5 segi operasi, yaitu Amerika, Eropa, Tiongkok Raya, Jepang, dan sisanya Asia Pasifik. Raksasa teknologi ini mengoperasikan lebih dari 500 toko retail di 25 negara dan wilayah.
Apple terlibat dalam strategi penetrasi pasar melalui penerapan strategi pemasaran yang efektif. Ekosistem produk dan layanan Apple juga memainkan peran penting dalam mengejar strategi penetrasi pasar dengan tingkat efisien yang tinggi. Lalu dari segi produk development, ini melibatkan pengembangan produk baru untuk dijual ke pasar yang ada. Pengembalian produk baru secara teratur merupakan salah satu strategi pertumbuhan inti yang ditempuh oleh Apple. Setiap produk atau layanan baru oleh Apple cocok dengan ekosistemnya dan berfungsi untuk lebih memperkuat ekosistem perusahaan. Selain itu, perusahaan teknologi multinasional secara teratur memperkenalkan versi terbaru dari produk dan layanan yang ada, dan juga memperkenalkan produk yang sama sekali baru. Investasi perusahaan pada penelitian dan pengembangan untuk produk baru telah meningkat dari 0,7 miliar USD pada tahun 2007 menjadi 18,75 USD yaitu 18,75 miliar USD pada tahun 2020. Bisa di next. Oke, selanjutnya ada dari segi market development, strategi pengembangan pasar dikaitkan dengan mencari pasar baru untuk produk yang sudah ada. Strategi ini telah diadaptasi sebagai strategi pertumbuhan utama oleh Apple. Secara khusus, perusahaan IT terbesar di dunia berdasarkan pendapatan berfokus pada negara-negara berkembang di Asia sebagai pasar yang menarik untuk perspektif jangka panjang. Perusahaan teknologi multinasional menarik budaya dan sentimen lokal ketika mengembangkan strategi pemasaran untuk pasar baru. Meskipun mengejar strategi bisnis pengembangan pasar secara intensif, segmen Amerika yang terdiri dari Amerika Selatan dan Utara tetap menjadi sumber pendapatan terbesar bagi Apple. Dan pada tahun 2020, perusahaan menghasilkan lebih dari 45% pendapatan di segmen Amerika. Lalu yang terakhir, dari segi diversification, hingga saat ini Apple telah terlibat dalam strategi bisnis diversifikasi sesekali. Pada saat yang sama, tidak semua upaya diversifikasi oleh pembuat Apple terbukti berhasil. Misalnya, terlepas dari ledakan yang dipicu pandemi dalam industri streaming video, Apple TV Plus memiliki peringkat rendah, lalu jauh di bawah Netflix. Dan produk lainnya. Mempertimbangkan kejenuhan pasar global untuk iPhone yang merupakan sumber pendapatan terbesar bagi Apple, perusahaan diharapkan untuk merangkul strategi diversifikasi dalam perspektif jangka pendek hingga menengah. Sekarang kita akan membahas quarter 5 force. Yang pertama, persaingan kompetitif atau persaingan dengan Apple. Perusahaan seperti Samsung dan LG secara agresif bersaing dengan Apple. Agresivitas seperti itu dapat diamati dalam inovasi yang cepat, iklan yang agresif, dan peniruan, memaksakan kekuatan yang kuat dalam lingkungan industri. Lalu yang kedua, daya tawar pelanggan atau pembelian Apple. Sangat mudah bagi pelanggan untuk mengubah merek, sehingga membuat mereka kuat dalam menarik perusahaan seperti Apple untuk memastikan kepuasan pelanggan. Di sisi lain, seperti pembeli kecil dibanding dengan total pendapatan perusahaan. Kerangka 5 kekuatan portal menunjukkan bahwa kondisi ini membuat pelanggan lemah di tingkat individu. Lalu kekuatan tawar pemasok Apple. Ukuran global rantai pemasakan memungkinkan Apple untuk mengakses banyak pemasok di seluruh dunia. Dalam konteks analisis 5 kekuatan Porter, jumlah pemasok yang tinggi yang dihasilkan merupakan faktor eksternal yang hanya menghadirkan kekuatan lemah hingga sedang terhadap perusahaan. Lalu yang keempat, ancaman pengganti atau substitusi. Beberapa produk ganti Apple sudah tersedia di pasaran. Misalnya, alih-alih menggunakan iPhone, orang dapat menggunakan kamera digital untuk mengambil gambar dan telepon rumah untuk melakukan panggilan. Dalam model analisis 5 kekuatan Porter, faktor eksternal ini memberikan kekuatan sedang dalam lingkungan industri. Lalu yang terakhir, ancaman pendatang baru atau entry baru. Membangun bisnis untuk bersaing dengan perusahaan seperti Apple membutuhkan kapitalisasi yang tinggi. Juga sangat mahal untuk mengembangkan merek yang kuat untuk bersaing dengan perusahaan seperti Apple. Faktor eksternal ini membuat pendatang baru menjadi lemah. Jadi next. Lalu di sini kita akan melihat survei dari produk Apple. Yang pertama dari survei kuantitatif, kita bisa lihat dari diagram lingkaran. Produk Apple belum
cukup sukses bisa dibilang untuk menguasai pasar karena memang harga yang ditawarkan produk itu masih terbilang cukup tinggi, dan itu pun masih terbantu dengan orang yang masih mengejar produk Apple second. Lalu dari diagram batang yang kedua ini, produk Apple bisa dibilang telah memberikan kualitas yang setara dengan harga yang ditawarkan. Lalu yang diagram selanjutnya, apakah desain warnanya produk Apple menarik? Dari jawabannya, produk Apple berhasil menciptakan desain yang menarik. Lalu dari diagram selanjutnya, apakah fitur-fiturnya menarik? Responden menjawab, hasil responden menjawab bahwa Apple juga berhasil menciptakan fitur-fitur yang unik seperti versi terbarunya, yaitu iPhone 14 dengan Diamond Island-nya. Lalu yang terakhir, apakah produk tersebut sudah menjadi brand yang ternama di lingkungan para responden? Walaupun masih belum berhasil menguasai pasar, produk Apple cukup berhasil dalam membuat brand awareness. Lalu ada survei kualitatifnya. Alasan dominan responden belum menggunakan produk itu pastinya harga yang cukup tinggi bagi para responden karena di Indonesia masih tergolong untuk kalangan menengah ke atas. Lalu yang kedua, kelebihan dan kekurangan yang dimiliki produk. Responden kebanyakan menjawab karena pastinya produk Apple itu unik-unik dan selalu menjadi pionir untuk produk smartphone lainnya. Contohnya seperti desainnya Pony, itu tentunya diikuti oleh produk smartphone lainnya, dan juga fitur-fitur yang unik. Namun kekurangannya itu daya tahan baterai dan penyimpanannya yang cukup kecil. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan kalimat dan kata-kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.